bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu tentang koperasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Chandra Nur Aini SPMSI dan Ibu Lydia Nur Amalia MP. Baik, perkenalkan, nama saya Syahila Zahira Putri. Di sini saya selaku moderator dan pemateri juga. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu mengenai laporan kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Warga Peternakan yang berlokasi di Kota Tasikmalaya. Baik, next. Saya juga di sini tidak sendiri, saya juga bersama rekan-rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nok Mutiara Nur Fadilah dengan ujung NPM 133. Baik, perkenalkan, nama saya Gania Joja Fakria dengan NPM akhir 135. Baik, perkenalkan, nama saya Ariel Dwi Ramdan dengan ujung NPM 155. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Fakri dengan akhir NPM 151. Nah, baik, langsung saja. Next. Nah, di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang koperasi gitu. Nah, jadi koperasi ini merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, demokrasi, dan kekeluargaan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Nah, sesuai juga dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu koperasi ini berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Nah, salah satu bentuknya itu adalah KPRI ini. Nah, KPRI ini yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pegawai melalui berbagai layanan, seperti pinjam usaha, ataupun penyediaan kebutuhan sehari-harinya. Di Kota Tasikmalaya ini, KPRI itu sebagai wadah gitu untuk pegawai sektor pertanian, untuk memperoleh akses permodalan, mengatasi risiko usaha, serta meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama yang kolektif antar anggotanya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman ataupun tantangan ekonomi gitu ya, yang semakin kompleks, koperasi ini dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi gitu. Oleh karena itu, kita akan membahas nih bagaimana perannya, fungsinya, atau pengembangan koperasi ini ke depannya gitu. Next, boleh next. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuan dari laporan ini. Yang rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana struktur organisasi dan sistem manajemen yang diterapkan pada KPRI Warga Peternakan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang meliputi unit simpan pinjam, toko, dan usaha lainnya. Lalu yang ketiga, bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung operasional koperasi. Lalu yang keempat, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan KPRI Warga Peternakan ini. Lalu yang kelima, bagaimana pelaksanaan kemitraan dan pemasaran yang dilakukan oleh KPRI. Lalu yang keenam, bagaimana upaya yang dilakukan koperasi dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapinya. Lalu adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk menganalisis struktur organisasi dan sistem manajemen pada KPRI Warga Peternakan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi. Yang ketiga, mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi. Lalu yang keempat yaitu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi. Yang kelima yaitu menganalisis pelaksanaan kemitraan dan pemasaran koperasi. Lalu yang keenam yaitu mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala operasional dan manajerial koperasi. Boleh next. Nah, lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu melalui beberapa metode dengan melaksanakan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di KPRI Warga Peternakan ini. Lalu yang kedua ada wawancara. Nah, hal ini dilakukan dengan kita tanya jawab ataupun wawancara sekaligus dengan
pengurus atau anggota koperasi, yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat. Lalu yang ada studi literatur. Jadi kita bisa mempelajari dari artikel, jurnal, ataupun buku yang terkait gitu. Lalu yang terakhir kita juga menyantumkan dokumentasi, yaitu berupa pengumpulan catatan, foto, dan dokumen yang pendukung lainnya. Boleh next? Nah, baik, selanjutnya ada profil koperasi dan pemilik koperasi yang akan dijelaskan oleh Ariel. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan yaitu tentang profil koperasi dari KPRI. Nah, KPRI Warga Peternakan itu berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 128 Tasikmalaya dan berdiri pada tahun 1997 yang memiliki legalitas hukum dengan nomor 1055 garis miring BH garis miring PAD garis miring KWK titik 10 garis miring IX garis miring 1997 serta anggaran dasar Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Koperasi ini memiliki visi menjadi koperasi yang mandiri, sehat, dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan nilai memberikan layanan keuangan, meningkatkan partisipasi anggota, serta menerapkan tata kelola yang transparan. Di sini juga ada pemilik koperasi KPRI Warga Peternakan, yaitu Ibu Imas, yang selaku narasumber dalam observasi ini. Ibu Imas ini merupakan narasumber ketika kami melakukan observasi, yang mana Ibu Imas Mulyati ini selaku bendahara KPRI Warga Peternakan. Wawancara ini dilakukan pada 9 April 2026 untuk memperoleh informasi terkait kondisi dan pengelolaan koperasi. Beliau ini juga telah mengabdi lebih dari 10 tahun, sehingga banyak memiliki pengalaman dan juga pemahaman terkait mengenai operasional dan juga keuangan koperasi. Boleh next? Nah, di setiap lembaga atau organisasi itu pasti mempunyai struktur organisasi tersendiri. Di sini ada struktur organisasi dari KPRI Warga Peternakan ini yang mana memiliki ketua yaitu IR Edi Abdul Somad MP, sekretaris IR Agus Prawijaya MP, bendahara Imas Mulyati, ketua pengawasan Haji Abbas Setiawan SPT MP, anggota pengawasan yang satu yaitu Haji Dedin Ruswandi SPI, yang kedua Haji Yuyu Wahyudi SPT MP. Dan di sini yaitu ada karyawan juga yang ada 2 orang, yang pertama ada Nuryani dan yang kedua ada Anissa Andriani. Boleh di next. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik ya, langsung saja di hasil dan pembahasan keanggotaan koperasi. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, kami menganalisis perkembangan dan keanggotaan koperasi dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, langsung saja ya, anggota awalnya itu dari 22 itu 90, 2023 itu 92, 2024 itu 97. Nah, jumlah anggota awal ini mengalami peningkatannya dari 90 orang di tahun 2022 menjadi 97 orang di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan dasar keanggotaan koperasi. Selanjutnya ada anggota masuk. Jumlah anggota yang masuk relatif stabil ya, yaitu 5, 6, dan 6 orang. Artinya, setiap tahun ada penambahan anggota meskipun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada anggota keluar. Kategori ini menunjukkan fluktuasi dari 3 turun ke 1 lalu naik ke 8. Ini berarti pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah anggota yang keluar yang perlu menjadi perhatian koperasi. Selanjutnya ada jumlah anggota. Total anggota sempat naik dari 92 ke 97, namun turun menjadi 95 di tahun 2024. Selanjutnya ada anggota aktif. Anggota aktif ini terus meningkat dari 85 menjadi 95. Ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota dalam koperasi semakin baik. Selanjutnya ada non-anggota.
anggota aktif jumlah non anggota menurun dari 5 sampai 3. Selanjutnya ada calon anggota. Calon anggota juga mengalami penurunan dari 3 menjadi 2. Secara keseluruhan, koperasi mengalami perkembangan yang cukup baik ya, terutama dari sisi anggota aktif yang terus meningkat. Namun perlu perhatian pada peningkatan anggota yang keluar di tahun 2024 agar tidak mempengaruhi total anggota ke depannya. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada rapat anggota tahunan atau RAT ya. Rapat anggota tahunan atau RAT pada KPRI warga peternakan dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota. Dalam kegiatan RAT ini biasanya dibahas beberapa hal penting seperti laporan keuangan koperasi, kegiatan usaha yang sudah dijalankan, serta evaluasi kinerja pengurus selama 1 tahun terakhir. Selain itu, RAT juga merupakan forum tertinggi dalam koperasi sehingga semua keputusan yang penting dibahas dalam dan ditetapkan di sini. Contohnya seperti penentuan rencana kerja di ke depan dan kebijakan strategis yang dijalankan oleh koperasi. Jadi RAT ini punya peran yang sangat penting karena menjadi sarana transparansi, evaluasi sekaligus pengambilan keputusan bagi keberlanjutan koperasi. Next. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Warga Peternakan memiliki beberapa fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan usaha koperasi. Seperti kantor koperasi digunakan sebagai pusat kegiatan administrasi pelayanan anggota serta tempat pengelolaan kegiatan usaha koperasi. Selanjutnya ada peralatan administrasi, meliputi komputer, printer, buku administrasi, serta perangkat pencatatan keuangan yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan data anggota dan transaksi keuangan. Selanjutnya ada ruang pelayanan anggota, digunakan untuk melayani kegiatan simpan pinjam, pembayaran angsuran, serta konsultasi anggota terkait koperasi. Selanjutnya ada perlengkapan arsip dan dokumentasi. Digunakan untuk menyimpan dokumen penting seperti laporan keuangan, data anggota, dan hasil rapat anggota tahunan atau RAT. Selanjutnya ada sarana pendukung lainnya seperti meja, kursi, lemari arsip, serta alat komunikasi yang menunjang aktivitas operasional koperasi sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin menjelaskannya terkait bidang-bidang yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Warga Peternakan. Yang pertama ini ada bidang organisasi. Pada bidang organisasi, koperasi berusaha memperkuat sistem pengelolaan agar lebih baik. Salah satu kegiatan adalah mengadakan RAT setiap tahun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Selain itu, koperasi juga mendorong anggota agar lebih aktif dalam setiap kegiatan serta memberikan pelatihan kepada pengurus supaya lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada bidang usaha. Pada bidang usaha, koperasi berfokus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Usaha utama yang dijalankan adalah simpan pinjam. Sehingga anggota lebih mudah mendapatkan dana pinjaman. Selain itu, koperasi juga menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau ke depannya. Koperasi juga berupaya membuka usaha baru sesuai kebutuhan anggota dan peluang besar. Selanjutnya ada bidang keuangan. Pada bidang keuangan, koperasi berusaha menambah modal yang berasal dari simpanan anggota. Dana koperasi dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab agar
anggota percaya terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, koperasi juga menargetkan peningkatan SHU setiap tahun, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota. Yang keempat, ada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, koperasi memberikan pemahaman kepada anggota tentang pentingnya koperasi, termasuk hak dan kewajiban sebagai anggota. Selain itu, koperasi juga mengadakan pelatihan manajemen bagi pengurus agar kemampuan dalam mengelola koperasi semakin meningkat. Dengan begitu, koperasi dapat berkembang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, ada keuangan koperasi. Modal sendiri, SHU, dan hutang. Modal sendiri pada tahun 2022 berjumlah senilai 1.488.936.565 rupiah. Dan pada 2023 sejumlah 1.109.444.130 rupiah. Dan pada 2024 sejumlah 1.169.896 rupiah. Dengan SHU pada 2022 8.756.320 rupiah, dan 2023 9.412.780 rupiah, dan pada 2024 sejumlah 10 juta. Dengan hutang pada 2022 28.450.000 rupiah, dan 2023 2.375.000 rupiah, dan pada 2024 tidak ada hutang. Keuangan koperasi selama periode 2022 sampai 2024 cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan. Nah, hal ini terlihat dari tambahannya modal sendiri yang sebagian besar berasal dari simpanan anggota. Selain itu, SHU atau sisa hasil usaha juga mengalami kenaikan setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan koperasi sudah berjalan cukup baik. Selain itu, hutangnya juga menurun hingga tidak ada pada tahun 2024. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan koperasi ini sudah berjalan dengan baik dan sehat. Nah, selanjutnya ada kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha koperasi KPRI warga peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota sekaligus meningkatkan pendapatan koperasi. Unit usaha yang dijalankan meliputi simpan pinjam, unit toko, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran hasil usaha anggota. Melalui usaha tersebut, koperasi membantu anggotanya memperoleh modal, kebutuhan sehari-hari, serta mendukung usaha di bidang peternakan. Secara umum, usaha koperasi sudah berjalan baik, namun masih terdapat kendala seperti kredit macet, persaingan usaha luar, dan pemasaran yang masih terbatas. Nah, kegiatan usaha yang pertama itu kan ada simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini memberikan pinjaman kepada anggota, membantu kebutuhan dana pribadi atau usaha anggota, dan pengembalian dilakukan dengan angsuran. Kedua, unit toko. Unit toko ini menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau untuk memudahkan anggota berbelanja.
Yang ketiga, sarana produksi. Menyediakan pakan ternak, sekaligus menyediakan kebutuhan usaha anggota dan mendukung usaha peternakan pertanian. Yang keempat, pemasaran hasil pemasaran hasil. Jadi koperasi ini membantu menjual hasil usaha anggota dan memperluas pasar produk anggota untuk meningkatkan pendapatan anggota. Nah, ada kendala kegiatan usaha seperti kredit macet, persaingan toko luar, harga pasar tidak stabil, jaringan pemasaran sempit. Tapi semua itu bisa diatasi dengan adanya bidang-bidang yang sudah mempersiapkan gitu terkait kendala yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Nah, usaha koperasi ini sudah memberikan manfaat, tetapi masih perlu pengembangan juga. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dari pelaksanaan kinerja koperasi. Pelaksanaan kinerja keuangan KPRI warga peternakan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik dan stabil. Hal ini terlihat dari modal sendiri koperasi yang terus meningkat setiap tahunnya, yaitu dari sekitar 1.000 miliar pada tahun 2022 menjadi 1 miliar 16 miliar. Pada tahun 2024, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggota dalam simpanan masih tinggi. Kondisi permodalan koperasi semakin kuat. Selain itu, SHU juga mengalami kenaikan dari 87 juta pada tahun 2022 menjadi 10 juta pada tahun 2024, yang menandakan usaha koperasi mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten. Di sisi lain, hutang koperasi terus menurun hingga tidak ada hutang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi semakin mandiri dan mampu mengelola keuangannya dengan baik tanpa bergantung pada pihak luar. Secara keseluruhan, kinerja keuangan koperasi dapat dikatakan sehat dan terus berkembang. Okay, next. Oke, next itunya, slide-nya. Pemasaran koperasi, KPRI warga peternakan menjalankan pemasaran secara sederhana dengan fokus utama pada penjualan langsung ke anggota melalui promosi dari mulut ke mulut di lingkungan kerja. Secara operasional, koperasi mengelola distribusi dan penyimpanan stok barang dari pemasok secara manual untuk menjamin ketersediaan kebutuhan anggota. Fungsi pemasarannya didukung oleh kemudahan sistem pembayaran dipotong gaji, kemudahan sistem pembayaran potong gaji, penentuan harga yang kompetitif berdasarkan informasi pasar pemasok, serta pelayanan yang mengutamakan keramahan dan transportasi demi kepuasan anggota. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik, jadi penjelasan koperasi, hasil pembahasan, dan segalanya udah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu, jadi KPRI warga peternakan ini dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik ya, dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, hal ini juga terlihat tadi dari struktur organisasinya yang jelas, lalu pelaksanaan manajemen yang tertib melalui FAT yang rutin dilakukan. Selain itu, unit usaha koperasi juga masih berjalan aktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Dari sisi keuangan, kondisi koperasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terlihat dari meningkatnya modal dan sisa hasil usaha ataupun SHU, serta berkurangnya ketergantungan terhadap hutang. Namun tentunya ya dalam pelaksanaan koperasi ini masih menghadapi berbagai kendala gitu. Masalah kredit macet masih menjadi tantangan, terutama pada unit simpan pinjam. Selain itu, adanya persaingan dengan lembaga lain juga yang membuat koperasi ini perlu meningkatkan daya saingnya. Nah,
Untuk dari itu maka ada sarannya. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan koperasi yang sudah berjalan baik, khususnya dalam manajemen dan pelayanan kepada anggota. Lalu yang kedua, mengoptimalkan pemasaran, termasuk pemanfaatan media digital untuk mendukung pengembangan usaha koperasi. Lalu yang terakhir, ada mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi usaha secara bertahap guna menunjang kemajuan koperasi. Mungkin sekiannya yang bisa kami sampaikan dari presentasi hasil laporan koperasi kelompok 1. Baik, di sini ada quotes ya sebelum diakhiri. Jadi koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong-menolong yaitu dari Muhammad Hatta. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.